warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul mengikuti edisi kedua kajian online siang ba'da zuhur yang diselenggarakan oleh gabungan dari DKM kantor Bea Cukai di wilayah Jabodetabek. Ada dari DKM kantor pusat, kemudian Bea Cukai Bogor, DKM Tangerang, Bekasi, dan di wilayah Jabodetabek. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan Ustadz yang cukup terkenal karya-karyanya, yaitu Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Agus Hermawan, Pak Ketua DKM, dan para peserta hadirin. Tadi barusan saya hubungi, katanya Ustadznya baru selesai sholat. Jadi mungkin nanti ketika acara sudah di tengah acara, beliau akan bergabung dengan kita semua. Dan tak lupa, sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan sahabat beliau di akhir zaman kelak. Amin. Kemudian menginjak rangkaian acara yang pertama, karena pada minggu ini yang menjadi tuan rumah adalah DKM kantor pusat Bea dan Cukai, sehingga rasanya ada yang kurang kalau yang tuan rumah itu nggak menyambut tamu-tamunya, gitu. Ya. Marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sekaligus Direktur Kepatuhan Internal DJBC, Pak Agus Hermawan. Kepada Pak Agus Hermawan, dipersilakan. Terima kasih Mas Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz, mudah-mudahan segera bergabung, Pak Ustadz Fauzil Azim, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Yang saya cintai dan saya banggakan, para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimanapun berada. Tadi saya lihat dari Kupang juga ada, yang mudah-mudahan dari seluruh Indonesia. Terutama para DKM yang di Jabodetabek yang menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siang ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan mengadakan tausiah dari Ustadz kita, dari guru kita, dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini di tengah suasana dan keadaan new normal seperti ini, ya, di masing-masing tempat. Dan saya harap juga teman-teman harus tetap menjaga kewaspadaan terhadap pandemi ini, karena makin ke sini nampaknya bukan semakin turun, tapi makin meningkat, ya. Padahal sudah mulai banyak yang dibuka. Saya mohon juga protokol kesehatan di masing-masing tempat untuk terus dijaga dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai ASN yang ada di Bea Cukai, pengawasan dan pelayanan itu harus tetap dilaksanakan. Ini tidak bisa kita hindari, walaupun kondisi seperti apapun. Tadi pagi kami baru menyelenggarakan Bintal yang diisi oleh Dr. Imam Prasojo, ya, bagaimana kita menyikapi dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan kita harus melakukan perubahan-perubahan. Dan sekarang, ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bersama bahwa di kami, di Direktorat Kepatuhan Internal, itu ada yang namanya SIPUMA, ya, untuk pengaduan dari masyarakat maupun dari pegawai. Dan pengaduan itu sampai saat ini banyak yang sifatnya non-teknis. Ya, sifatnya yang non-teknis, salah satunya diantaranya adalah masalah rumah tangga. Dan masalah keharmonisan dan keberkahan itu yang menjadi masalah pada saat ini. Dan itu terjadi bukan hanya kepada kaum-kaum yang sudah lama berumah tangga, termasuk juga yang baru. Ya, termasuk juga yang baru. Sehingga pada kesempatan ini, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita tentang barokah itu penting, itu sangat berarti bagi kita. Ya. Nanti akan dibahas bagaimana meraih pernikahan barokah dan upaya menjaganya agar kebaikan bertambah. Dan ini mohon bisa diresapi dan dimaknai penuh, dan mohon disampaikan ke seluruh pegawai yang ada di lingkungannya. Karena saya yakin yang ikut pengajian ini mungkin tidak ada masalah dengan masalah pernikahan ini. Karena justru yang ada permisahan itu malah tidak ikut pengajian ini, kan masalah kan begitu. Jadi mohon nanti kepada teman-teman untuk bisa di-share, ya. Sehingga kegiatan-kegiatan positif ini kita bisa lakukan terus, ya. Kita bisa bersinergi terus. Dan saya sih berharap mudah-mudahan pengaduan non-teknis, yang apalagi masalah perceraian, masalah KDR, itu udah nggak ada lagi di Bea Cukai. Karena jangan sampai energi kita itu malah habis untuk masalah-masalah seperti itu. Walaupun memang itu masalah pribadi, tapi akhirnya akan berdampak ke kinerja di kantor. Ya. Mudah-mudahan makanya dengan kegiatan ini kita bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan terhadap rekan-rekan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustadz yang sudah gabung ya untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita dan kita bisa menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih banyak kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Pak Agus Hermawan selaku Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus Direktur Kepatuhan Internal di JBC. Sebentar lagi insya Allah Ustadz akan bergabung dengan kita semua. Tetapi sebelum kita semua mendengarkan kuliah dari yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Fauzil Azim, marilah sama-sama kita menyimak CV beliau. Rasanya kurang enak gitu ya. Kalau misalkan kita ikut seminar tapi nggak tahu pembicaranya itu siapa. Nah, ini akan saya tampilkan sedikit beliau. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin Ustadz, sebelum kita memulai kajiannya akan saya tampilkan sedikit CV Ustadz ya. Ya, ya. Yang akan mengisi kajian kita di siang hari ini adalah Ustadz Muhammad Fauzil Azim, pria kelahiran Mojokerto 29 Desember 1972 dan pendidikan terakhirnya adalah di S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan statusnya saat ini sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai dengan 4 orang anak. Sekarang 7. Sekarang 7 Ustaz. Kalau apa Ustaz? Belum jadi Ustaz.
Kemudian kegiatan Ustadz saat ini yaitu adalah sebagai penulis, kemudian sering juga menjadi narasumber di berbagai forum diskusi, terutama dalam yang membahas tentang keluarga. Kemudian saat ini juga sebagai pembina di SDIP Hidayatullah. Dan kemudian sebagian karya-karya beliau yang fenomenal, yang menjadi bestseller, yaitu diantaranya adalah Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Ini barangkali para peserta sudah pernah ada yang membaca buku-buku beliau ya. Kemudian mencapai saat positive parenting dan masih banyak buku-buku beliau. Nah, karena karya-karya beliau yang sangat kental dengan nuansa parenting, nuansa pernikahan, maka di pekan ini kita mengadakan tema yaitu barokah itu penting. Betapa kita harus menjaga barokah dalam suatu pernikahan. Ini segmennya untuk banyak kalangan ya. Sebenarnya kita menargetkan segmen dari milenial nih. Kita mau ngompor-ngomporin supaya belum menikah, supaya untuk cepat menikah termasuk saya. Kemudian ini buku-buku beliau. Bagi para peserta yang berminat untuk membaca karya-karya beliau, sudah banyak bisa dicari di toko-toko offline maupun toko online. Dan kemudian tidak berlama-lama lagi, marilah kita simak secara bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Azim yang bertemakan barokah itu penting. Sekian mungkin CV yang dapat disampaikan kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator, ini terutama menyasar milenial. Sebenarnya ini adalah ungkapan halus untuk menyatakan bahwa yang paling dibidik itu yang belum menikah, gitu ya. Kalau saya nggak salah tangkap gitu, maka mari kita awali perbincangan kita dengan membahas apa itu barokah. Kenapa dalam segala hal rezeki kita meminta yang barokah. Ada doa yang masyhur sering diucapkan orang ketika mau makan. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Yakni Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini sebenarnya bukan doa mau makan, tetapi setiap kali kita mendapatkan rezeki, kita beli HP, kita beli baju, macam-macam. Bukan hanya rezeki yang tampak secara fisik itu tampak besar, melainkan segala sesuatu yang namanya rezeki, kita membeli makanan, maka begitu kita mendapatkannya, sangat patut kita untuk mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mengharap rezeki itu barokah dan menjauhkan kita dari api neraka. Akan tetapi kerap kali orang baru teringat hanya ketika mendapatkan rezeki yang tampak besar. Saya merasa perlu membahas ini, yakni tentang barokah itu apa, karena dalam beberapa majelis saya mendengar penjelasan mendebarkan
tentang barokah seolah yang banyak manfaatnya pasti barokah. Tidak. Ya. Karena yang manfaat itu boleh jadi membawa madarat yang besar, membuka pintu-pintu mafsadat atau pintu-pintu kerusakan, meskipun itu banyak manfaatnya. Di antara contoh yang membawa banyak manfaat, tetapi manfaat itu tidak barokah dan manfaat itu justru mendatangkan banyak kerusakan, jadi ada manfaat dan bukan cuma ada, adalah khamr. Ya, itu khamr. Khamr itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa ada manfaat di situ, ada banyak manfaatnya. Karena itulah mari kita mulai membahas apa itu barokah. Dari segi bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab bahwa al-barakah dengan huruf ba yang di fathah ya mengandung makna an-nama, yakni tumbuh, develop itu ya, develop, karena bisa growth, grow, bisa develop itu ya. Jadi an-nama ini ya grow dan sekaligus develop itu ya. Kemudian az-ziyadah yang maknanya pertambahan atau bertambah. Kemudian as-sa'adah, yakni kebahagiaan. Dari sini kita mendapatkan pemahaman yang sangat menarik. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa jika pernikahan itu barokah, maka bahagia itu akan ikut sendiri. Karena itulah keliru betul, sangat fatal kesalahannya jika pernikahan itu sejak awal diarahkan untuk memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena ini mestinya efek samping saja, efek samping yang harus ada. Jika ada, itu bukan tujuan, memang seharusnya demikian. Kalau tidak ada, perlu diperiksa apanya yang salah sehingga gak ada kebahagiaan, gitu ya. Maka sesuatu dikatakan barokah apabila bertumbuh, bertambah, dan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yakni kebahagiaan itu membawa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya. Bukan hanya membawa kebaikan sesaat saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa barokah itu berasal dari kata al-birkah yang bermakna majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Maka sebagaimana tempat berkumpulnya air itu bertingkat-tingkat ukurannya, ada yang sebesar cangkir, sebesar mangkok, sebesar bak mandi, sebesar samudra, ya. Demikian pula barokah juga bertingkat-tingkat. Tetapi semua itu, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dipastikan barokah, maka terdapat kebaikan besar di dalamnya. Semakin barokah, semakin besar kebaikan yang ada di dalamnya. Kian berlimpah barokah, kian meluas kebaikannya. Barokah juga bermakna langgeng, yakni lestarinya kebaikan sebagaimana kita saat tasyahud memohonkan barokah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Sebenarnya telah pasti bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang Allah Subhanahu wa taala karuniai barokah yang sangat besar. Maka mendoakan barokah bagi beliau bukan berarti. Nah, kita tidak berpanjang-panjang mengenai hal ini. Saya ingin melompat sejenak mengenai apa yang dapat kita lakukan untuk menuju pernikahan yang barokah, ya. Sebenarnya sangat menarik untuk membahas tentang barokah itu apa, kaitannya dengan apa saja. Kita perlu bergegas untuk membahas mengenai hal-hal yang langsung berkaitan dengan pernikahan, mengingat waktu kita itu sangat sedikit. Jadi kalau kita berbicara pernikahan, dan pembicaraan kita mengenai barokahnya pernikahan, yang kita harap adalah pernikahan yang barokah, maka itu berarti kita harus membicarakan bahkan semenjak pernikahan itu belum berlangsung. Yakni dari niatan awal kita. Menikah itu sunnah Nabi SAW, itu betul,
Dan memang demikianlah adanya sebagaimana kita dapati dalam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an-nikah sunnati. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa itu sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Dan betapa banyak yang ketika ditanya alasan menikah lalu menjawab dengan ringan bahwa tetapi serius enggak sih kita itu menikah untuk memuliakan sunnah? Ataukah itu hanya alasan saja? Sangat berbeda antara menikah dalam rangka memuliakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan orang yang menjadikan sunnah sebagai alasan paling mudah ketika orang bertanya. Tanpa keseriusan, mudah pula orang bermain-main dengan kata sunnah, sebagaimana kerap kita dengar dalam ungkapan sunnah malam Jumat, yang tidak jarang malah menjadi bahan tertawaan. Padahal sunnahnya malam Jumat itu membaca Al-Kahfi. Ya. Maka menyatakan diri menikah itu karena sunnah ada konsekuensinya. Inilah yang perlu kita telisik di dalam diri kita. Jadi an-nikah falaisa minni. Jadi menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Dia bukan dari golonganku. Fatazawwaju, maka menikahlah kalian. Ya. Karena menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya dari berbagai godaan syahwat. Puasa yang benar-benar puasa, bukan mengganti jadwal makan dan minum. Karena banyak orang yang tampaknya berpuasa, sebenarnya dia hanya mengganti jadwal makan dan minum. Dia tidak mendapatkan apa-apa, pahalanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena itulah ada beberapa pertanyaan. Benarkah kita menikah itu sungguh-sungguh untuk memuliakan sunnah? Jika benar, maka seharusnya berbagai hal yang mendahului, menyertai dan mengikuti di belakangnya, menyertai yang bersamaan dengan proses menikah itu, kita arahkan sesuai dengan sunnah. Dan kita niatkan untuk mengikuti sunnah. Amalannya benar, tapi niatnya bukan karena mengikuti sunnah, maka dia tidak mendapatkan barokah dari amalannya itu. Dia mendapatkan manfaat, tapi tidak mendapatkan barokah dan pahalanya. Satu tindakan yang sama bisa bermacam-macam niat yang menggerakkan, dan karena itulah yang ditegakkan pun nanti akan berbeda. Melakukan kebaikan itu berbeda dengan wadud. Wadud itu adalah yang penyayang. Jadi wadud al-walud, jadi nikah penyayang dan subur. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Jadi nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan Imam Abu Dawud. Ini dituju para laki-laki.
sebuah pelajaran penting, menikah memuliakan sunnah itu membawa kita pada sikap untuk memilih berdasarkan kriteria, bukan menunggu datangnya cinta. Jika seseorang telah dikuasai cinta yang mendahului, sulit baginya untuk menakar kriteria. Dalam hal ini ada kriteria pokok yang perlu kita perhatikan, dan inilah yang perlu kita pegangi dengan sungguh-sungguh. Adapun jika ada cinta yang mendahului, itu misalnya, hendaklah ia ikuti pula tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW berkenaan dengan hal ini. Jadi dalam hal ini, berbanyak anak itu kaitannya dengan komitmen memuliakan sunnah, sebagaimana menikah dalam rangka mengikuti sunnah. Ini akan sangat menentukan sikap kita. Adapun kelak anaknya banyak atau tidak, anaknya nanti dikaruniai 4, 5, 6, 7, 8, atau cuma 1, atau cuma 2, itu bukanlah wilayah kita. Ya. Kemudian berikutnya lagi, di antara hal yang mendekatkan yang menjadikan barakah ialah komitmen menyegerakan nikah. Komitmen menyegerakan nikah itu tidak sama dengan orang yang cepat sekali nikahnya, gitu ya. Tidak sama. Ada orang yang ingin sekali menyegerakan, tidak ready dan dia mengupayakan, tetapi tak kunjung kesampaian. Maka kesabarannya di dalam upaya untuk menyegerakan nikah dalam rangka memuliakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi sebab bertambahnya barokah. Sebagaimana misalnya kalau seorang perempuan itu ada yang hendak meminangnya, kemudian laki-laki yang hendak meminangnya ini bermaksud untuk melakukan nazar. Nazar itu melihat langsung orangnya, bukan fotonya yang tidak bisa berkedip. Ya, melihat langsung orangnya, dan yang boleh dilihat adalah sebagaimana yang boleh dilihat oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh saudara kandungnya, sehingga dia lepas kerudung, dan kok kemudian tidak jadi. Maka jika dua-duanya niatnya baik, ini merupakan amalan yang barokah. Kalau kemudian yang laki-lakinya niatnya tidak baik, perempuannya niatnya baik, maka bagi perempuan ini barokah, walaupun itu apabila dia melihat nazar sebagai main hilangnya kebaikan atau rusaknya kebaikan atau berkurangnya kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berkomitmen karena menunda-nunda. Lagi-lagi ini adalah soal komitmen terhadap sunnah. Bagaimana sikap mental kita terhadap menyegerakan nikah beserta konsekuensi yang mengiringinya. Jika benar kita bertekad untuk menyegerakan nikah, maka konsekuensi yang harus ada ialah menyiapkan bekal dalam urusan yang paling pokok, yakni niat yang jujur dan ilmu. Orang mau kerja awal lulus SMA kuliah di mana? Kenapa? Karena kita ingin memiliki kesiapan ilmu, kesiapan kecakapan dalam urusan yang terkait. Tetapi anehnya, mohon maaf, tetapi anehnya, sangat banyak orang menikah tanpa persiapan apapun, padahal ini untuk kehidupan yang sangat panjang. Maka jika ada yang menikah tanpa berbekal keduanya, tidak pula berkomitmen terhadap ilmu terkait pernikahan, janganlah disebut menyegerakan nikah. Mereka tergesa-gesa dan bukan menyegerakan. Mereka boleh jadi tidak menginginkan pernikahan tersebut, sehingga amat jelas kalau disebut sebagai, misalnya kalau ini kan sudah kerja semua. Kalau misalnya ada yang masih kuliah, macam saya dulu nikah saat kuliah, dan ketika wisuda anak saya baru 3. Nah, kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada niat yang jujur, maka ini tidaklah dapat disebut sebagai
pernikahan dini karena menyegerakan nikah. Istilah sidqun niyah pada asal ya. Mungkin ada pertanyaan, loh, bukannya kalau niat baik itu satu kebaikan, kalau dilaksanakan dua kebaikan, niat buruk tidak dicatat sebagai satu keburukan, kalau dilaksanakan satu keburukan. Iya, itu untuk niat yang biasa. Tetapi sidqun niyah, niat yang jujur, niat yang sungguh-sungguh, dan yang sangat serius, maka dia mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berikutnya lagi, selain berkenaan dengan menyegerakan menikah, yang perlu juga menjadi perhatian kita agar pernikahan itu nantinya barokah ialah memudahkan mahar. Ini zonanya perempuan, zonanya wanita. Kalau tadi komitmen untuk menyegerakan, memilih berdasarkan kriteria, walaupun perempuan, tetapi titik tekannya pada laki-laki. Sementara memudahkan mahar, memurahkan mahar ini, titik tekannya pada perempuan. Rasul mengingatkan, bisa barokatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barokahnya ialah yang paling mudah maharnya. Gitu ya. Dalam hadis yang lain, khairus sadaq, mahar sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah. Nah, mengapa yang disebut itu wanita? Karena mahar itu merupakan haknya wanita. Dia yang menentukan, dia pula yang berhak menggunakannya sesuai kemauan yang bersangkutan, yakni perempuan itu, wanita itu, sesudah menikah nanti. Suami tidak berhak mengambil sedikit pun mahar yang telah diberikannya itu. Baik untuk keperluannya sendiri maupun keluarga. Kalau ngutang boleh nggak? Boleh. Kalau diizinkan, kalau istrinya ridho. Adapun kalau kemudian si istri memberikan sebagian dari antara mahar tersebut, tidaklah mengapa baginya, maksudnya suaminya itu tidak apa-apa menerima sebagai pemberian penuh barokah, bukan sebagai pengembalian mahar. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memudahkan itu, saya ulangi lagi, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memudahkan itu ialah seorang wanita hendaknya meminta mahar yang mudah memenuhinya. Murah maharnya. Jadi murah itu include di dalamnya. Gitu ya. Karena sebagian mengatakan mudahkan bukan memurahkan. Penjelasan para ulama mengenai hal ini dan juga hadis-hadis yang lain menegaskan bahwa murah itu bagian dari mudah. Dan bahkan sebagian hadis sifatnya mengkhususkan berkenaan dengan murah itu. Ya. Dalam hal ini, sekali lagi ini wilayahnya wanita untuk menetapkan. Bagaimana jika seorang wanita tidak menetapkan? Misalnya ada orang melamar. Untuk mas kawinnya bagaimana? Laki-laki mengatakan, terserah. Maka acuannya ialah mahar mithil. Apakah mahar mithil itu mahar yang biasa berlaku di masyarakat tersebut, di kawasan tersebut? Sehingga dikatakan murah itu ialah apabila sesuai dengan mahar mithil atau di bawahnya, gitu ya. Tetapi yang paling pokok ialah mudah. Kalau misalnya seorang perempuan mengatakan terserah, maka hendaklah seorang laki-laki itu menggunakan yang dia dapat penuhi sebaik-baiknya
tanpa menyebabkan kesulitan baginya. Murah mahar merupakan bagian dari makna mudah. Penting sekali untuk saya ingatkan, sekali lagi penting sekali untuk saya ingatkan, murahnya mahar itu merupakan kewenangan pihak wanita atau walinya, tapi tetap pihak wanita gitu ya, wali dari wanita itu. Lalu bagaimana dengan orang yang suatu saat seorang perempuan datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ji'tukum ahabbun nafsi." Jadi perempuan ini menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi apabila Rasulullah berkehendak. Rasulullah melihatnya, kemudian Rasulullah menundukkan pandangannya dan diam, sehingga orang-orang pun tahu bahwa Rasulullah tidak berkehendak untuk menikahinya. Lalu seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah bahwa jika beliau tidak berkehendak, laki-laki ini bermaksud untuk menikahinya. Rasulullah kemudian bertanya mengenai mahar yang dapat diberikan. Dia hanya mempunyai kain, tapi kalau diberikan, dia nggak punya lagi kain lainnya. Hanya cuma satu-satunya itu. Ya. Jadi punya satu kain yang dia pakai sebagai pakaian gitu ya. Nah, ini kan kayaknya ada proses di mana Rasulullah bertanya kepada laki-laki. Iya, tapi di sana adalah sebagai Rasul dan dia seumpama dia bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kedudukan, memiliki hak serupa dengan walinya perempuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan itu beliau sallallahu dapat bertanya. Di samping itu ini juga memberikan pelajaran kepada kita, khususnya walinya pihak perempuan, dalam urutannya laki-laki apa yang dimampu. Tapi kembali lagi bahwa penetapan mengenai maharnya itu berapa, seandainya ditetapkan secara khusus, minta maharnya sekian. Itu merupakan wilayahnya, merupakan ranahnya pihak perempuan. Maka menjadi sangat aneh. Menjadi sangat aneh jika seorang laki-laki menikah, kemudian memberikan sedikit, lalu ia dicela. Anggap memuliakan perempuan. Loh, wong yang memiliki kewenangan tuh, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan itu pihak perempuan. Kok laki-laki yang memenuhi permintaan itu yang disalahkan? Ini kalau kita kembali kepada fikihnya. Ibarat ada orang menjual laptop high-end, baru, grace, gitu ya. Core i7 generasi terbaru misalnya, harddisknya SSD 2 tera misalnya, lah kok harganya lebih murah dibanding HP low-end yang RAM-nya cuma 2 giga dan memorinya cuma 32 gitu. Dan orang itu menjualnya secara sadar penuh, bukan karena terpaksa. Bahkan ada yang mau membelinya dengan harga mahal, itu yang salah bukan pembelinya. Sangat aneh jika pembelinya disalahkan karena dianggap tidak berperasaan. Gitu. Ini kalau kita kembalikan kepada tuntunannya, kepada aturannya. Lalu bagaimana kalau laki-lakinya yang bermaksud untuk menambahi maharnya? Mari kita perhatikan dalam sebuah hadis riwayat. Jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan bahwa Abu Hadrat al-Aslami dia datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meminta pertolongan dalam urusan mahar perempuan. Jadi ini perempuan meminta mahar dan dia berusaha memenuhi yang dia tidak sanggup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dan dia ingin melebihi gitu. Berapa mahar yang kamu berikan yang kamu berikan kepadanya gitu. Laki-laki itu menjawab 200 dirham. Maka Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki itu, "Lau kuntum tarifuna min buthana mazidtum." Seandainya kamu itu tinggal you just need to grab, tinggal ngambil. Jadi buthan ini sebagai perumpamaan itu adalah lembah yang paling berlimpah airnya.
titik temu dari lembah-lembah lain, aliran-aliran mata air, aliran sungai-sungai dari berbagai lembah yang ada di Madinah, sangat terkenal dengan air yang berlimpah, sangat terkenal dengan kesuburannya. Orang ngambil air itu begitu mudah. Nah, jadi makna lau kuntum taghrifuna min Budhan, seandainya kamu itu tinggal yaghrifun itu tinggal bahasa Indonesianya apa itu ya? Kalau bahasa you just need bread for the amount you want, ya. Kalau pakai bahasa Jawa itu kamu tinggal nyawuk karepmu, tinggal ngambil itu. Nah, kalau bahasa Indonesia dimaknai tinggal ngambil itu sense-nya kurang. Jadi lau kuntum taghrifuna min Budhan, jadi seandainya kamu tinggal ngambil aja gitu. Bisa dirasakan dia. Mazidtum, maka tidak perlu kamu itu menambah-nambahi lah. Tidak perlu menambahi, gitu ya. Nah, mahar Rasulullah SAW kepada istrinya tidak pernah melebihi 12,5 uqiyah perak. Begitu yang kita dapat dalam berbagai riwayat sahih. Tetapi berapa 12,5 uqiyah perak itu, ini yang kita juga perlu berhati-hati. Kalau kita langsung kita konversikan, nilai saat jumlah itu langsung ke masa sekarang ini, itu bisa kehilangan konteks. Dulu upahnya orang menggembala itu sekerat emas. Sekarang mana ada. Kadang-kadang kita ini nggak fair. Kalau bicara dirham, contohnya kambing, gitu ya. Beli kambing dulu harganya sekian, sekarang harganya sekian. Cobalah tanya ke Mekah, Madinah, dekat Masjidil Haram gitu. Tanah 1 meter harganya nggak sama lagi dengan dulu. Sangat jauh berbeda. Ya. Jadi karena itu kita perlu berhati-hati di dalam melakukan konversi itu. Andaikan ini merupakan jumlah yang sangat besar, maka tidak perlu Umar bin radhiyallahu an memperingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum radhaan untuk tidak berlebihan, untuk tidak memahal-mahalkan mahar. Ya. Jadi ini Rasulullah tidak pernah memberikan mahar melebihi 12,5 uqiyah perak. Begitu yang kita dapat dalam berbagai riwayat sahih. Tetapi ketika seorang laki-laki hendak memberikan sebesar 4 uqiyah, artinya kurang dari sepertiganya. Kalau 12, sepertiganya adalah 4. Rasulullah, mahar tertinggi yang beliau berikan adalah 12,5 uqiyah perak. Ini 4 uqiyah. Seorang laki-laki hendak memberikan mahar sepertiga dari yang biasa diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang perempuan Ansar. Ya, mungkin di situ ada pertanyaan loh. Katanya menentukan pihak perempuan. Pertama, jika perempuan yang menetapkan, maka ini yang harus dipenuhi. Yang kedua, tetaplah merupakan hak perempuan itu untuk menetapkan. Yang ketiga, jika kemudian tidak ditetapkan secara khusus, yang berlaku adalah mahar mithil. Gitu ya. Tetapi dalam hal ini pun tetap perlu memeriksa, perlu menakar. Gitu ya. Kemudian disebut memberi juga apabila seorang perempuan menetapkan, itu kan laki-lakinya bisa iya, bisa tidak. Misalnya, waduh saya nggak bisa, saya mundur aja dah. Nah, karena itu saya perlu dudukkan masalahnya ini dengan baik, gitu ya. Jadi ini memberikan 4 uqiyah kepada seorang perempuan Ansar. Beliau pun yakni Rasulullah Muhammad SAW keheranan sebanyak 4 uqiyah, seolah-olah menggali perak dari besarnya gunung ini. Gitu ya. Artinya itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ini sebagaimana yang kita dapat dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, dan riwayat Ahmad.
Lalu berapakah yang dimaksud dengan 12,5 uqiyah perak di masa Rasulullah SAW dengan nilainya saat ini? Para ulama Saudi menjelaskan bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yakni bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya hanya bernilai 500 dirham. Saat itu, yang pada saat ini jika dikonversikan dengan nilainya saat ini senilai 130 rial Saudi. Berarti berapa itu? Ya 600-an 550.000 lah begitu ya. Nah, ini beberapa hal yang berkenaan dengan apa saja yang mendatangkan barokah. Tentu saja setelah itu ada hal-hal yang berkenaan dengan prosesnya ketika melaksanakan akad nikah dan hal-hal yang mengiringi sesudahnya. Saya kira itu sebagai pengantar, saya hanya ingin menegaskan bahwa memilih berdasarkan kriteria proses yang baik, proses yang benar, itulah yang paling berharga, bukan cinta. Kalau menikah itu modalnya cinta, cintanya habis, maka sehabis bulan madu tinggallah bulan-bulan empedu. Saya hanya ingin mengingatkan berkenaan dengan cinta ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an telah memperingatkan kepada kita. Sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Artinya bukan tidak ada, tapi sangat sedikit. Namun kebanyakan manusia bergaul dengan, maksudnya menikahi pasangannya atas dasar Islam. Menyambung nasab, ataupun untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu macam mana? Misalnya kita tengok ini ada seorang perempuan baik sekali. Usianya pun sudah 36. Lalu laki-lakinya ini usianya mungkin baru 26. Ini khawatirlah kalau ini bisa menimbulkan fitnah. Bismillah menikahinya untuk berbuat ihsan. Maka ini termasuk hal-hal yang mendatangkan barokah. Ya. Dan Abu At-Tayyib Al-Mutanabbi berkata, maka sesungguhnya sedikit cinta yang berdiri di atas lurusnya akal akan membaguskan, maksudnya mendatangkan kebaikan besar. Sebaliknya, cinta berlimpah yang beriring kebodohan justru merusak atau menghancurkan. Lurusnya akal berkenaan dengan apa yang penting dan baik bagi perjalanan rumah tangga maupun diri sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, jazakallah khairan katsir atas materi yang telah diberikan. Intinya tujuan menikah itu sebenarnya bukanlah mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah hanyalah sebuah cipratan dari tujuan utama menikah, yaitu mencari barokah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Nanti saya bacakan satu pertanyaan, kemudian Ustadz menjawab dulu, kemudian baru disambung pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Ustadz. Bagaimana yang lebih baik? Menyegerakan menikah tapi belum siap secara moral dan finansial, atau menyiapkan diri dulu secara spiritual dan finansial? Ya, ayo Ustadz, silakan dijawab. Kalau kita perhatikan seruan-seruan menikah itu menggunakan redaksi ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda. Siapa yang dimaksud dengan syabab? Syabab ini adalah orang-orang yang rentang usianya 16, 18 tahun gitu ya. Jadi seharusnya kita memang telah mempersiapkan diri dan bersegera sesegera mungkin ketika kita telah memasuki masa syabab. Jadi ya ma'syarasy syabab, man istata'ah, sesiapa yang telah memiliki istita'ah, minkumul ba'ah, dan yang telah memiliki al-ba'ah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija.
perlu kita urai beberapa hal. Pertama adalah istitoah, man istata'ah. Apakah istitoah itu? Kemampuan mengupayakan nafkah, kesiapan untuk bertanggung jawab. Orang yang memiliki penghasilan tetap tidak sama dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak sama dengan kemampuan untuk mengupayakan nafkah, tidak sama dengan kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Saya beberapa hari ini, biidznillah, karena sering share mengenai parenting dan pernikahan, sangat banyak yang mau konsultasi kepada saya, dan saya mendapatkan pelajaran berharga. Ada orang yang penghasilannya itu fantastis menurut saya, tetapi kepada istrinya memberikan nafkah itu untuk kebutuhan minimal saja sudah susah diangkat. Nah, ini sekedar contoh saja bahwa masalahnya bukan pada berapa penghasilan kita, tetapi terutama kepada untuk menafkahi, kesiapan untuk mengupayakan nafkah. Adapun istitoah ini lebih khusus arahnya kepada kemampuan mengupayakan nafkah, yakni siap nggak dia itu mencari sumber penghasilan, bekerja apapun itu. Sangat berbeda antara tetap bekerja dengan punya pekerjaan tetap. Artinya kalau ini sudah punya pekerjaan tetap, ya sudah pasti itu sudah memiliki istitoah. Jadi saya ulangi lagi, ya ma'asyiral syabab, man istato'ah, sesiapa yang telah memiliki istitoah, minkumul ba'ah, dari kamu sekalian yang sudah ba'ah. Apakah al-ba'ah itu? Ketertarikan kepada lawan jenis. Secara sederhana, al-ba'ah itu dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Atau lebih luas, sudah adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya pasti sudah ba'ah. Kalau sudah bisa membedakan mana yang cakep, mana yang enggak, berarti sudah ba'ah. Karena itulah dia perlu bersegera mempersiapkan diri, tidak berlama-lama, dan berusaha untuk secepatnya menikah dengan landasan yang benar, dengan niat benar, dengan dasar-dasar atau kriteria yang benar saat memilih. Dalam urusan kriteria, yang paling pokok ialah dzatiddin, kadar keberagamaannya. Ada hadis yang sering disalahpahami, yakni tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ini kalimat berita. Lima liha karena hartanya, lihasabiha karena karena kedudukannya, lijamaliha karena kecantikannya, aulidiniha atau karena agamanya. Yang perintah cuma satu. Fatfar bidzatiddin, maka pilihlah karena zat agamanya. Ini pun bukan fatfar biddin, tapi fatfar bidzatiddin, maka pilihlah karena zat agamanya. Apa yang dimaksud dengan zat agama itu? Komitmennya kepada agama. Boleh jadi ada orang yang pengetahuan agamanya sangat luas, sangat banyak, tetapi komitmennya kepada agama itu rendah, komitmennya kepada agama itu lemah, maka ini bukan yang dimaksud dengan dzatiddin, kadar keberagamaan. Boleh jadi ada orang yang pengetahuan agamanya belum memadai, tetapi komitmennya kepada agama, kesungguhannya kepada agama, semangatnya untuk memegangi agama ini kuat, maka ini berarti dzatiddinnya, kadar keberagamaannya baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, mana? Ya, persiapkanlah sesegera mungkin. Tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama karena masalah, wah ini finansialnya belum memadai ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai perempuan dalam hal jodoh, sebaiknya saya menunggu atau mencari, Ustaz? Nah, ini sebenarnya sudah pengen menyegerakan, tapi belum ada yang
menghibah seperti itu, Ustaz. Ini Iya, posisi sebagai wanita. iya. Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabiah radhiyallahu an oleh oleh para sahabat radhiyallahu an maradhaan, jadi yang laki-laki maupun nanti sahabiah itu ya, maka ada kalanya laki-laki itu mendahului, tapi ada kalanya laki-laki itu didahului. Maksudnya ada kalanya seorang perempuan mengambil inisiatif sebagaimana seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW, atau nanti dalam riwayat yang lain kita jumpai semisal Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad SAW yang pertama itu menikah dengan Rasulullah SAW juga atas dasar, juga dilandasi oleh proses awalnya ialah Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya melalui orang lain kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dalam hal ini pelajaran yang dapat kita ambil ialah ini bukan ketetapan, melainkan pelajaran secara umum, yakni apabila seorang perempuan itu memandang ada laki-laki yang baik dan menilai bahwa menurut penilaiannya ini laki-laki mungkin masih takut menikah atau ini akan sangat baik untuk menjadi suaminya, maka perempuan itu sangat baik, agama memandang sebagai hal yang baik jika mengambil inisiatif. Hanya saja perlu memperhatikan seorang laki-laki yang secara mental belum matang, mungkin berusia 20 tahun, 25 tahun, 24 tahun, dia belum menikah, hendaklah prosesnya itu melalui orang lain yang terpercaya, orang lain yang baik, orang lain yang berilmu, sehingga nama dia tidak akan sampai kepada laki-laki itu, kecuali jika sudah jelas betul bahwa laki-laki ini berserius terhadapnya. Gitu ya. Jadi terjaga kehormatannya. Adapun apabila seorang laki-laki itu memang usianya sudah matang, dia memiliki sudah usia 40 tahun ke atas, maka dia dapat untuk menyatakan secara langsung, tetapi hendaklah memperhatikan adab-adabnya. Jadi dalam hal ini kedua-duanya merupakan hal yang baik. Dalam urusan mengambil inisiatif proaktif, ada contohnya dan itu dimuliakan dalam agama, dan dalam urusan menunggu juga tidak ada masalah. Tetapi sekiranya dia mendapati ada seseorang yang memang baik agamanya, baik akhlaknya, baginya lebih baik mengambil inisiatif dengan memperhatikan adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Kalau saat kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan tapi sebenarnya mirip-mirip, Ustaz. Jadi visi, misi, dan operasionalisasi syariah menikah adalah manifestasi kekuasaan Allah. Sehingga disebut di Al-Quran sebagai mitsaqon ghalidun atau ikatan yang kuat. Bagaimana kita bisa mengukur keberkahan dari pernikahan kita sejalan dengan tujuan pernikahan tersebut. Kemudian bagaimana tipsnya, Ustaz, supaya setiap komunikasi kita ke pasangan atau ke anak dapat mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Ya. Mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang sangat berat. Maknanya ialah pernikahan itu bukan hanya perjanjian antara kita dengan istri, antara istri dengan suami, antara seorang laki-laki dengan istri beserta walinya, beserta keluarganya, melainkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mitsaqan ghalidha ini berkenaan dengan menyadari penuh bahwa yang kita ambil, yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini bukan perkara main-main. Perjanjian kita bukan dengan sembarang pihak, tetapi perjanjian kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
perjanjian yang sangat berat, sebanding setara dengan perjanjian tauhid yang untuk itu Rasulullah Muhammad SAW mengangkat Bukit Tursina. Lalu bagaimana dengan rumusan visi misi? Bukan rumusan visi misi, bukan rumusan visi misi pernikahan yang paling penting. Saya bukan alergi dengan rumusan visi misi, tetapi bukan itu hal terpenting yang harus ada dalam pernikahan. Seandainya seseorang itu zatidinnya bagus, niscaya dia akan memiliki kepekaan mengenai apa yang paling berharga, apa yang paling penting, apa yang paling mendesak menurut agama ini. Dia akan mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah, mendahulukan fardu kifayah daripada yang sunnah, dan mendahulukan yang sunnah daripada yang mubah. Seseorang itu apabila dia memiliki kadar keberagamaan yang sangat baik, maka dia tidak akan perlu risau ribut dengan bakatnya. Apakah seseorang itu mau berbakat dalam sesuatu atau tidak. Karena sekarang ini yang ribut dengan bakat rupanya bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang-orang yang sudah bekerja. Melainkan konsentrasinya, perhatiannya ialah ini hal-hal yang bermanfaat tidak. Begitu dia mendapati ini merupakan hal-hal yang bermanfaat, maka dia memiliki hirs. Kenapa dia memiliki hirs? Karena dia memuliakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Apa itu whatever? Apapun yang bermanfaat, dia bersungguh-sungguh, dia all out untuk mengupayakannya. Dia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Dia bersungguh-sungguh untuk menseriusinya, menekuninya. Gitu ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maka setiap saat dia selalu berbenah untuk minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan tidak merasa lemah. Dia selalu memperbarui, dan itu jauh lebih penting daripada orang yang telah membuat rumusan-rumusan itu. Ya. Artinya itu bukan tidak boleh, tetapi saya memperhatikan, wallahu a'lam bishawab, alangkah banyak orang yang membuat rumusan-rumusan itu, sementara zatidinnya ini tidak dibangun, kepekaannya tidak ada, sehingga akhirnya terjatuh kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai jud, innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan. Jawad itu juga memiliki makna, berdekatan maknanya, memiliki kandungan sebagai serius. Sebagian dari maknanya sebagai serius. Yuhibbul jud, dan mencintai kedermawanan, yang juga bermakna mencintai keseriusan. Kita ingat ada, ini bukan hadis, ini ada peribahasa, menjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Nah, ini seasal dengan itu. Innallaha jawad yuhibbul jud. Kalau kita maknai dengan pengertian awal tadi, sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Ini tidak bertentangan dengan yang memaknai sesungguhnya Allah itu maha serius dan mencintai keseriusan. Artinya kedermawanan itu juga bagian merupakan imbas dari keseriusannya. Wa yuhibbu ma'alil umur, dan mencintai urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang luhur. Ketika dia berkomunikasi dengan istrinya, ketika dia berkomunikasi dengan anaknya, ketika dia memikirkan rumah tangganya, maka yang dia pikirkan adalah urusan-urusan yang tinggi, walaupun pada saat awal menikah itu dia belum mampu merumuskan. Karena rumusan itu kan sangat terkait dengan ilmu yang sampai kepada kita saat itu. Kalau saat awal nikah itu bikin rumusan dan ternyata kemudian di perjalanannya itu terjadi pergeseran, bertambah ilmunya ataukah bahkan justru melenceng, maka visi itu bisa tidak relevan atau justru bisa berbelok gitu ya. Jadi di sini yang lebih penting adalah bagaimana kita menumbuhkan dalam diri kita, membangkitkan dalam diri kita himmah kepada kebaikan-kebaikan. Teruskan lagi.
Wa yuhibbu ma'alil umur, dan mencintai urusan-urusan yang luhur, urusan-urusan yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci saf-saf, urusan yang receh-receh, remeh-temeh. Kalau ini ada, maka dia tidak mudah baperan ketika istri memiliki kekurangan, begitu pula istri terhadap suami. Sehingga mereka justru akan lebih peka terhadap urusan-urusan yang membawa kepada kemaslahatan yang besar. Dia akan lebih peka, misalnya, begitu mendapati dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai sumber harta yang barokah. Jadi harta itu walaupun halal belum tentu barokah. Yang haram pasti enggak barokah, tapi yang halal belum tentu barokah. Apa yang mendatangkan barokah? Di antara yang mendatangkan barokah itu ialah sakhawatin nafs. Sementara yang menjauhkan dari barokah adalah israfin nafs. Apa sakhawatin nafs itu? Sederhana dalam berharap, tetapi dia lebih bersungguh-sungguh all out di dalam melakukan apa-apa yang menjadi amanahnya. Kalau pakai bahasa mungkin mungkin dalam pekerjaan tuh value dari pekerjaannya itu berapa. Nah, seseorang yang bekerja sangat gigih, kinerjanya melebihi nilai gajinya, melebihi nilai pekerjaannya, sungguh-sungguh all out, maka rezekinya akan barokah. Disebut sakhawatin nafs itu juga berkaitan dengan misalnya bagaimana seseorang bersikap manakala ada teman, ada keluarga yang misalnya pulang dari entah bepergian, seberapa ngarep dia. Kalau dia nggak ngarep itulah sakhawatin nafs. Ini yang menjadi sumber barokah. Nah, kalau orang itu dzatiddin, kadar keberagamaannya tinggi dan senantiasa diasah sehingga mereka ini memiliki himmatul aliyah, jadi ulul himmah yang tinggi dan nafsu yang khusyuk, maka segala akhlak yang mulia akan menyertainya, akan bermunculan walaupun awalnya masih jauh dari kebaikan. Sebaliknya, meskipun kita ini sudah memiliki rumusan yang sangat baik, tetapi kita membiarkan lisan kita untuk sibuk membicarakan hal-hal yang receh-receh, yang remeh-temeh, dengan urusan-urusan saf-saf itu tindakannya, orangnya disebut sebagai musaf-saf. Musaf-saf itu ada dua macam. Yang pertama maknanya ialah orang yang suka, yang menyibukkan diri membicarakan hal yang receh-receh, sibuk dengan yang viral-viral gitu. Saya hari ini atau kemarin tuh sempat ditanyai, gimana hukumnya klepon? Ada apa dengan klepon ini? Oh, saya klepon tuh baik-baik saja. Itu di daerah asal saya di Jawa Timur itu hidangan kalau orang habis ngaji itu katanya tidak Islami. Tidak Islamnya di mana itu? Rupanya lagi viral. Saya nggak tahu viralnya di mana karena saya juga belum membaca itu. Tapi orang menjadi sibuk gitu. Menjadi sibuk gitu ya. Ini la haula wala quwata illa billah. Satu lagi. Sebaliknya orang yang baik, hafalan Qur'annya banyak, bahkan bukan banyak, betul-betul hafal. Betul-betul hafal. Betul-betul hafal Al-Qur'an, tetapi himmahnya rendah, sementara nafsunya melambung, dulunya mungkin tidak, maka orang yang awalnya baik ini itasafa bikulli khuluqin radil, akan segera memiliki seluruh akhlak-akhlak yang tercela, gitu ya. Karena itulah yang paling penting untuk kita perhatikan ialah apa saja yang menjadikan kita semakin dekat dengan kebaikan, apa saja yang menyebabkan kita memiliki kebaikan, apa saja yang dengan itu segala akhlak yang mulia, segala akhlak yang elok akan hadir ke tengah-tengah kita. Ada hal yang sangat menarik. Kita semakin terampil membuat rumusan visi misi dalam pernikahan. Seolah-olah kita sedang mau bikin perusahaan. Dan sekali lagi itu bukan tidak boleh gitu ya. Tetapi angka perceraian dari tahun ke tahun, apalagi di Amerika,
dan juga beberapa negara lain. Kalau Amerika sekarang urutan ke-5 atau ke-6, karena naik turunnya 6, 5, atau 4 dalam hal angka perceraian tertinggi di dunia. Mereka sudah membuat rumusan-rumusan yang sangat rinci, tetapi justru itu membuat mereka susah merasakan ketulusan. Sehingga pernikahan belum terwujud, visinya sudah berakhir. Karena sangat banyak pernikahan yang berakhir di tahun pertama pernikahan mereka. Betapa banyak pernikahan yang bukan sekedar langgeng. Meskipun mereka berdua tidak punya rumusan yang dapat dituturkan. Tidak sedikit yang bahkan menikah dalam rangka birrul walidain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau misalnya marilah kita tengok bagaimana putranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang ketika Imam Ahmad mendapati putranya itu telah memiliki al-ba'ah, dalam tidurnya dia lihat, mohon maaf ini laki-laki sudah memiliki al-ba'ah, maka Imam Ahmad ibn Hanbal ini menyuruh putranya untuk menikah. Nah, kalau seperti itu kira-kira sempat nggak membuat rumusan visi misi? Mereka tidak saling kenal sebelumnya. Tetapi pernikahan mereka bertabur kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita kenangkan sejenak tentang Julaibib. Yang Rasulullah sendiri berangkat meminangkan Julaibib ini untuk seorang perempuan. Emak dari perempuan itu tak mau, menolak. Bapak dari perempuan itu tak mau, menolak. Padahal yang datang meminang adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk Julaibib, seorang laki-laki yang tak dikenal asal nasabnya, yang masyhur jeleknya wajahnya dan lain-lain itu ya, panjanglah ceritanya. Dan perempuan itu kemudian yang berseru bahwa jika Rasulullah itu yang itu Rasulullah yang meminangkan untuk Julaibib, maka itu pilihan Rasulullah, maka dia menerima. Perempuan inilah yang justru meminta kepada orang tuanya agar menerima pinangan tersebut. Sempat nggak membuat rumusan visi misi? Tidak, tidak. Jadi sekali lagi bukan saya anti, tidak. Tetapi di ruangan saya ketika orang konsultasi, dan sekarang saya lagi pusing ini beberapa hari ini karena sangat banyak yang minta waktu untuk konsultasi, itu sangat banyak orang yang dengan indah menuturkan bagaimana mereka dulu sudah membuat rumusan bahkan sebelum menikah. Tetapi cinta yang tumbuh subur bahkan sebelum menikah itu, begitu selesai bulan madu tinggallah bulan-bulan empedu. Sementara alangkah banyak hingga hari ini pun banyak orang yang menikah tanpa saling kenal dulu, hanya kenal beberapa pekan sebelumnya, lalu sudahnya cinta tumbuh di antara mereka beriring rasa syukur yang amat subur. Bukan karena cinta mereka menikah, tetapi cinta tumbuh berakar kuat dalam rumah tangga mereka. Meskipun mereka tidak merumuskan apakah ini yang dinamakan cinta. Lalu apa yang menyebabkan rumah tangga mereka itu bukan sekedar bertahan? Lalu apa sebabnya rumah tangga mereka saling diliputi kebaikan dan kemesraan? Padahal awalnya bukan karena cinta, bukan pula karena memiliki rumusan visi misi yang sangat jelas, yang sangat kuat. Dan perjalanan mereka ini semakin hari kian hari membawa kepada kebaikan. Kenapa bisa demikian? Karena takwa. Ketakwaan mereka dalam urusan rumah tangga, dalam urusan keluarganya, itulah yang menjadikan mereka senantiasa mengingati, menyadari, menjaganya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari sini ada yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Kemudian karena waktu sudah hampir jam 2, mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Iya. Pertanyaan terakhir, sebelumnya mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat
kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Di sini bertanya Ustadz, jika ada seseorang yang tidak menikah, apakah hal ini merupakan bagian dari qadarullah sebagai ketentuan takdir Allah Ta'ala atas diri seseorang tersebut? Atau apakah hal ini lebih kepada sejauh mana yang bersangkutan memiliki niat, itikad yang kuat, atau keseriusan, maupun ikhtiar yang telah dilakukannya? Ya, seseorang itu dihitung menurut niatnya. Sebagaimana sebagian ulama itu telah bersungguh-sungguh, berupaya dengan sungguh-sungguh, mereka mengupayakan pernikahan dan kemudian tidak sampai kepada gerbang pernikahan. Sebagian pula karena mereka ini begitu asyiknya untuk talabul ilmi, untuk tafaqquh fid din, mendalami agama, sehingga mereka tenggelam dengan ilmunya itu, tahu-tahu usianya sudah lewat jauh. Tetapi sebagian besar para ulama yang tidak menikah itu bukanlah karena mereka ini berlalai-lalai dalam menikah, melainkan ada saja hambatannya. Ada yang sudah bersiap untuk melakukan akad nikah, tetapi dia ditangkap di penjara sehingga tidak sampai kepada ikatan pernikahan. Dalam hal ini bukanlah tidak menikahnya itu yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, melainkan bahwa beserta kesungguhan untuk mengupayakan ketaatan bersama dengan kesungguhan untuk mengupayakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar baginya, barokah yang besar baginya, sehingga hari ini misalnya kita masih mendapati kitab-kitab dari Imam Nawawi rahimahullah taala dipelajari oleh umat manusia yang beliau tidak berkesempatan untuk melangsungkan pernikahan, gitu ya. Jadi yang perlu dijadikan alasan bukan, loh, ini Imam Nawawi nggak nikah. Kita lihat dulu sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan dari apa yang telah kita saksikan saksama, kita dapat mengambil segala manfaatnya dan juga membuang segala kekurangannya. Amin. Tidak terasa sudah hampir jam 2, sudah hampir 1,5 jam Ustaz kita membersamai, dan karena sudah memasuki jam kerja juga, jadi kami mohon maaf apabila waktunya ya sangat kurang ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya Ustaz, tapi mungkin nanti bisa disampaikan apabila ada kesempatan di lain waktu ya Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Amin, insyaallah. Sekali lagi jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, dan kita semua berdoa semoga keluarga-keluarga yang telah kita bangun itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mendapat cipratan-cipratan dari barokah itu, seperti rezeki, kebahagiaan dan sebagainya. Dan bagi yang belum menikah, semoga semakin terinspirasi, semakin membulatkan niat dan tekadnya untuk segera menikah. Dan kita tutup, Ustaz, kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan Ustaz, sebelum mengakhiri kajian siang hari ini, tadi ada request dari peserta supaya kita foto virtual bersama dulu, Ustaz. Ya. Jadi kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan videonya karena akan dilakukan foto virtual. Ini masih ada sekitar 180 peserta.
Baik, sebentar Ustaz. Baik, sudah semua peserta dihidupkan videonya. Baiklah, kita virtual foto bersama-sama ya. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz dan juga Pak Agus Hermawan yang masih mengikuti kajian sampai akhir, Masya Allah. Masya Agus Allah. Hermawan di tengah kesibukannya. Dan juga kepada para peserta yang telah bersedia untuk mengikuti kajian siang hari ini. Dan insya Allah, izin Pak Catur, ini ada edisi ketiga kapan ya Pak Catur ya? Ya. Insya Allah kita tiap Rabu, tapi memang yang menentukan adalah penyelenggara. Penyelenggaranya ini gantian kita, Pak. Kita gantian, pekan depan penyelenggaranya adalah kantor wilayah Jakarta. Di sini ada Pak Suratno mungkin, Pak Suratno. Ada itu Pak Suratno. Iya siap. Iya. Kapan? Minggu depan hari apa Pak Suratno? Hari Rabu sesuai jadwal tanggal 29 Juli. Siap. Jadi kita bertemu lagi di hari Rabu pekan depan. Kalau ID-nya masih sama? ID sama apanya? ID sama password-nya masih sama atau bagaimana, Pak Noval? Pak Noval? Sama ya. Ya. ID sama password-nya masih sama. Jadi insya Allah jam 12.30 pekan depan kita bertemu lagi. Itu Mas Papas, silakan. Siap. Baiklah, mungkin mewakili dari panitia, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan kegiatan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kami tutup kajian online Ba'da Zuhur siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pak Catur. Siap. Boleh. Pak Hari luar biasa. Udah nyebrang ke Bali atau belum? Saya sekarang di Surabaya, Pak Catur. Ya iya, katanya kemarin nyebrang ke, ininya udah punya kartu pegawai perak belum? Oh. Kemarin ketangkep belum punya. Oke, dibantu teman-teman. Iya, udah ya, alhamdulillah. Cek ya. Iya. Oh, Mas Anhar. Iya, Mas Seri. Alhamdulillah. Cerah banget tuh background-nya. Hah? Background-nya cerah banget di mana itu ya? Wah, udah lama nggak ke pusat ya? Iya, itu cerah banget hijau. Ya, cobalah sekali-sekali ke pusat. Enggak. Yang lain pengen ke daerah, Mas Hari kan pengen ke pusat kayaknya. Oh gitu ya. Bisa ngikut cekep aja ini, Pak. Ya ikut Pak Catur aja. Oke. Iya.
Backgroundnya Semoga di semuanya pusat, selamat tapi ya. orangnya di rumah itu. Oh gitu ya. Backgroundnya cerah gitu loh, hijau gitu ya Pak Catur. Ya, itu namanya green, Pak. Green. Oh green, green view. Ntar saya bikin Semoga background virtual Assalamualaikum. ngaji bareng. Catur, makasih. Pak Hari. Mas G, monggo Mas. Oke. Izin live Pak Novel semuanya. Terima kasih. Oh yuk. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Andi.